Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di video pembelajaran matematika. Kali ini saya akan membahas tentang sifat akar persamaan kuadrat. Simak dan perhatikan video berikut ini dengan baik, dan jangan lupa like and subscribe. Anak-anak, materi yang akan saya sampaikan adalah sifat akar persamaan kuadrat. Jangan lupa ditulis di buku catatan, karena catatan itu sangat penting untuk kedepannya. Di sini ada aturannya bahwa jika akar-akar dari persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 adalah X1 dan X2, itu kita sudah belajar pemaktoran ya, bagaimana mencari X1 dan X2, maka berlaku sifat-sifat berikut. Jadi kalau pertama aturannya, apabila dijumlahkan akar-akarnya, maka rumusnya adalah min B per A. Kalau dijumlahkan akar-akarnya, maka rumusnya menjadi min B per A. Kalau dikalikan akar-akarnya, maka rumusnya jadi C per A. Ya, jadi ini sebenarnya dikasih A aja bawahnya nih. B per A, C per A. Gitu ya. Nah, untuk lebih memahami dari sifat ini, mari kita bahas contoh soalnya. Contoh soal pertama, pada persamaan 4x kuadrat min 10x plus 8 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. A x1 tambah x2, B 2x1 kali 2x2. Kita tentukan ya. Yang 4x kuadrat min 10x ditambah 8 sama dengan 0, kita tentukan dulu ya, bahwa ada persamaan kuadrat seperti ini ya, bentuk umumnya ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, gitu ya. Jadi A adalah koefisien di depan X kuadrat, sehingga di depan X kuadrat adalah 4, maka A-nya sama dengan 4. B adalah koefisien di depan X pangkat 1, ya. Nah, di depan X pangkat 1 adalah min 10, sehingga B-nya adalah min 10. C adalah konstanta atau angka, nah, maka C-nya adalah 8. Gitu ya, nak? Nah, sekarang sesuai dengan rumus bahwa X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A. Sehingga min B ya. B-nya apa? Min di sini min rumusnya, nah ya. Jangan sampai salah ya. Min di sini adalah min rumus tuh. Min. B-nya apa? B-nya min 10. Min 10 per A. A-nya berapa? A-nya 4. Sehingga min ketemu min, jadi 10 per 4 gitu. Saya sederhanakan, sama-sama dibagi 2. Hasilnya berapa jadinya? Kalau dibagi 2, maka hasilnya adalah 10 bagi 2 5, 4 bagi 2 adalah 2. Kalau jadi pecahan campuran, ini 2 ya, ini juga 2. 2 kali berapa yang mendekati 5? Kali 2. 2 kali 2 kan 4. 4 tambah berapa supaya jadi 5? Tambah 1. Jadi 2 1 per 2. Itu untuk yang A. Yang B, 2x1 dikali 2x2. Ingat nak, bahwa rumus untuk perkalian akar-akar, kalau ini kan penjumlahan akar-akar, rumusnya min B per A. Sedangkan dalam perkalian akar-akar itu rumusnya adalah x1 dikali x2 ya Naya, sama dengan C per A. Kan gitu. Ini penjumlahan akar-akar, x1 ditambah x2 adalah min B per A. Kalau perkalian akar-akar, x1 dikali x2 adalah C per A. Sedangkan di sini kan 2x1 dikali 2x2. Berbeda dengan ini ya Naya, berbeda. Kalau berbeda, kamu harus ubah bentuk ini menjadi seperti ini. Ya, diubah. Kamu harus ubah ini, harus menjadi seperti ini. Gimana cara mengubahnya? Ya sudah, ini kan aljabar. Perkalian aljabar kan bisa dikalikan ya Naya. Yaitu angka dengan angka bisa dikalikan, ya. 2 dikali 2 jadi berapa? 4. Tapi kalau X1 dikali X2 kan nggak boleh dalam aljabar. Kenapa? Karena dia pangkatnya berbeda. Jadi 2 kali 2 adalah 4 ya. Saya pisahkan gitu ya. Jadi 4 dikali X1 dikali X2 tuh. Gitu. X1 dikali X2. Nah, ini kan sama dengan ini nak. Tuh. Ya, sama tuh. Udah sama, ini sama ini sama. Sehingga ini bisa dijadikan ini sama, karena sama.
Ya, 2 kali 2 4. X1 kali X2 dijadikan seperti ini tuh. X1 kali X2 adalah C per A ya. X1 kali X2 adalah C per A. Ya sudah, kita jadikan dulu aja, selesaikan dulu. X1 kali X2 kan C per A. Ya, X1 kali X2 kan C per A. Nah, di sini C per A mana C-nya? C-nya 8 tuh. C-nya kan 8. A-nya mana? A-nya 4 tuh. A-nya 4. Sehingga 8 dibagi 4 itu berapa? 2. 2 ya. Nah, maka ini 4 dikali X1 kali X2 itu apa? C per A ya. Sudah bisa sama C per A. Berarti 4 dikali C-nya itu berapa C per A itu? C per A itu adalah 8 per 4. Berarti 4 dikali 8 bagi 4 berapa? 2 ya. 4 kali 2 berapa? 8 jawabannya. Jadi penjumlahan akar-akarnya X1 tambah X2 adalah 2,5. X1 kali 2X2 adalah 8. Ya, jadi kamu harus ubah dulu nih. 2X1 kali 2X2 harus diubah menjadi ini. Diubahnya begini. 2 kali 2 4, X1 kali X2 tuh sudah sama tuh. Ya, sekarang kita ke contoh kedua. Contoh 2, nak. Perhatikan. Pada persamaan kuadrat X kuadrat plus 7X min 9 sama dengan 0, tentukan nilai akar-akar berikut. Yang A, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini kita jawab ya, nak. Ini akarnya ya. X kuadrat plus 7X min 9 sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga dalam bentuk umum persamaan kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gitu ya. A adalah di depan X kuadrat. Di depan X kuadrat bukan gak ada angkanya nih. Ada angkanya, angka 1. B di depan X. Maka B di depan X yang ini ya, yaitu 7. C adalah konstanta angka, yaitu min 9. Sehingga X1 ditambah X2 sesuai dengan rumus adalah min B per A ya. Min B per A. Terus min B-nya adalah 7 ya. Per A-nya adalah 1. Sehingga hasilnya adalah min 7. Itu untuk penjumlahan akar-akarnya. Sekarang X1 kalau dikali X2 adalah C per A. C-nya berapa? Min 9 ya. Per A-nya berapa? A-nya 1. Jadi sama dengan min 9. Itu ya, ya? Min 9. Nah, sekarang kita mau jawab soal yang A nih. Kita mau jawab soal yang A. Nggak muat, saya hapus dulu ya, papan tulisnya ya. Nah, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini nggak bisa langsung kita selesaikan. Karena ini harus kita ubah menjadi ini nih. Ya, harus kita ubah menjadi ini. Jadi X1 ditambah X2. Gimana cara mengubahnya? Ya, gimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya begini, nah. Yang ini nih bisa saya ubah ini. Jadi begini. X1 ditambah X2 kuadrat. Ya. Jadi bentuk yang ini sama yang ini sama. Saya bisa ubah begini. Kenapa saya ubah begini? Karena saya mau menuju kemari kan. Karena kalau ini belum ada penyelesaiannya, harus saya ubah kemari. Karena saya mau mengubah kemari, ini saya ubah dulu menjadi seperti ini. Melihat dari mana? Melihat dari pangkat 2-nya. Melihat dari pangkat 2-nya. Udah hampir mirip kan ya? Udah hampir mirip. Ini saya selesaikan dulu nih yang ini. Ingat ya, kan ada rumus. Ada rumus yang namanya seperti ini, nah. Bahwa ketika A plus B pangkat 2, maka A-nya dipangkatin ya. A-nya pangkat 2 ya. Plus 2 kali A kali B. 2 kali A kali B. Plus B-nya pangkatin 2. B-nya pangkatin 2. Nah, berarti sama juga ini. Berarti yang ini sebagai A. X1-nya jadi pangkat 2 ya. X1-nya jadi pangkat 2. Ditambah 2 kan kali A kali B. Berarti 2 dikali X1 kali X2. Ditambah B-nya kan pangkat 2, maka X2-nya pangkat 2. X2-nya pangkat 2. Ya. Jadi ini saya rubah kemari.
Nah, ini kalau saya selesaikan, ini jadinya seperti ini. Nah, ini kan supaya tidak mengubah bentuk, ini kan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Sudah sama ini, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini kan yang jadi masalah nih. Ini yang jadi masalah. Maka ini harus dihilangkan. Kalau ini positif, maka cara menghilangkannya ini jadi negatif. Jadi negatif 2X1 X2. Gitu ya. Dihilangkan jadi negatif. Sehingga ini hilang ini. Yang ini dihilangkan oleh ini. Jadi yang ada ini tidak mengubah bentuk. X1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat. X2 kuadrat sama dengan X2 kuadrat. Gitu ya. Tidak mengubah bentuk. Nah, kan mau menuju kemari ya. Mau menuju kemari. Nah, hasil ini, hasil yang sampai sini ini, X1 ini adalah kan bentuk ini. Jadi saya balikin lagi. Hasil ini adalah kan bentuk ini, ya. X1 X tambah X2 kuadrat. Hasil ini adalah bentuk ini, saya balikin lagi. Tinggal ini dikurang 2X1 X2. Gitu ya. Nah, X1 tambah X2 sudah ada ya. X1 tambah X2 sudah ada. Tadi X1 tambah X2 adalah min B per A. Min B per A nya itu tadi hasilnya berapa? Min 7 ya, Naya. Min 7 ya. Kan sudah dicari tadi ya, bahwa X1 ditambah X2 adalah min B per A. Min B per A adalah sama dengan min 7 per 1. Min 7 per 1 sama dengan min 7 ya, sehingga ini min 7 sudah kita cari tadi. Min 2 X1 kali X2 tuh berapa tadi? C per A. C per A yaitu adalah min 9 ya. Min 9 per 1 sama dengan min 9. Sudah kita cari ya, min 9. Sehingga min 7 pangkat 2 nya adalah 49. 2 kali 9 adalah 18. Maka hasilnya adalah 9 tambah 8 17. 1 tambah 45 tambah 1 67. Jadi hasilnya adalah 67 ya untuk yang A. Kita yang B sekarang. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Berarti ini dikalikan ya, Nah ya. Ya, X1 kali X2. X1 dikali X2. Nah, ini X1 kali X2 dibagiin adalah X2 ya. X2 kali 1 X2. Ini X2, X1 kali ini bagian adalah sini ini. Berarti X1 sama kayak pecahan aja, ingat pelajaran ST. Setengah ditambah 1/3. Gitu ya. 2 kali 3 6 kan? Nah, 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. Itu ya. 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2. Jadi hasilnya 5/6. Sama juga. 6 bagi 2 3 kan? 3 kali 1 3. 6 bagi 3 2. 2 kali 1 2. Sama juga. Berarti ini dibagi, ini hasilnya X2. X2 kali 1 hasilnya X2. Ditambah ini dibagi, ini adalah hasilnya X1. Ya. X1 kali 1 adalah hasilnya X1. Nah, X2 tambah X1 sudah ada tadi ya. Min B per A. Min B per A itu adalah tadi min 7 ya. Sudah kita dapat ya. X1 dikali X2 tadi adalah C per A. C per A itu adalah min 9. Maka hasilnya min bagi min jadi 7/9 ya, Nah ya. 7/9. Sekarang kita ke materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah menyusun persamaan kuadrat. Di mana pengertiannya jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus berikut nih. X min X1, X min X2 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, untuk lebih pahamnya kita ke contoh soal berikutnya ya, Nak. Contoh soal 1. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 dan min 2. Gitu ya. Berarti X1-nya adalah 5. X2-nya adalah min 2. Sesuai dengan rumus adalah X dikurang X1, X dikurang X2 sama dengan 0. Ya sudah, maka X dikurang X1-nya berapa? 5 ya, Nak. X dikurang X2-nya berapa? Min 2 sama dengan 0. Ini X, ini kurang, ini adalah bentuk rumusnya ya. X2-nya adalah min 2. Sehingga ini berubah menjadi X min 5. Ini min ketemu min jadi plus lah ya. X plus 2 sama dengan 0. Nah, kalau sudah begini kamu bongkar ya. Sesuai dengan aljabar ya. Ini bongkar ya. Gitu ya. Maka di sini X dikali X. Ya. Ini di depan ada angka 1, di depan ada angka 1 ya. Angka 1 nggak ditulis ya. 1 kali 1, 1. Nah, kalau X, ini pangkat 1 juga nggak ditulis. Pangkat 1 juga nggak ditulis. Sehingga
kalau perkalian pangkat dengan pangkat dijumlah ya. 1 tambah 1 tuh. Jadi X pangkat 2. Jadi X dikali X itu adalah pangkat 1 tambah pangkat 1, hasilnya adalah X pangkat 2. Sekarang X dikali 2 ya. X dikali 2. Ini angka 1 di depan X. 1 kali 2 adalah 2 ya. Ada X-nya cuma 1 X-nya. Jadi 2X. Nah, sekarang yang kedua ini min 5 gitu ya. Min 5 sekarang. Berarti min 5 dikali X. Berarti min 5 dikali 1. Di depan huruf X ada angka 1. Min 5 kali 1 adalah min 5. Ada X-nya 1. X. Gitu ya. Sehingga yang ini min 5 kali 2 ya. Min 5 dikali 2. Min kali positif hasilnya min. 5 kali 2 hasilnya 10. Maka hasil dari ini ya, X kuadrat. Ini positif 2X. Min 5X. Min 5X. Min 10 ya, min 10. Nah, kamu nggak boleh X kuadrat tambah 2X, nggak boleh, walaupun dia hurufnya sama tetapi pangkatnya berbeda, nggak boleh. Nah, ini sama-sama X nih, sama hurufnya dan juga sama pangkatnya. Ya udah, maka 2X min 5X gitu ya. Positif ini negatif. Kalau positif sama negatif berbeda jenis. Kalau berbeda jenis maka kurangkan. Kalau lain jenis ya, 5 kurang 2 adalah 3. Banyakkan positifnya apa negatifnya? Negatifnya. Ini X-nya jangan hilang ya. Sehingga ini X kuadrat. Ini sudah kita selesaikan ya. 2X dikurang 5X adalah min 3X min 10 sama dengan 0. Hasil X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Itu ya. Contoh kedua. Susunlah persamaan kuadrat baru dalam Y yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, jadi ini dibikin persamaan kuadrat baru. Nah, dalam bentuk Y. Kalau ini kan dalam bentuk X ya. Sehingga kita harus faktorkan dulu yang ini. Kita faktorkan dulu yang ini. X kuadrat ya. Kita faktorkan dulu. X kuadrat min 8X plus 16 sama dengan 0. Kan gitu ya. Lihat. Pemaktoran untuk X kuadrat. Maka X kuadrat itu kalau difaktorkan adalah X kali X. Karena kalau X dikali X adalah X kuadrat. Nah, untuk yang X kuadrat sudah kita faktorkan X kali X. Nah, sekarang yang 16. Ya, yang 16 itu pemaktorannya begini. Harus kamu faktorkan dulu. 1 kali 16 adalah 16. Faktor dari 16 adalah 1 kali 16 adalah 16. Terus habis 1, 2 ya. 2 kali berapa hasil 16 kali? 8. 3 nggak ada ya. 4 kali berapa hasil 16 kali? 4. Nah, ini faktor 16 1, 2, 4, 8 dan 16. Sekarang pakai logika ya. Di sini logikanya adalah logika perkalian dulu. Ya, perkalian. Jadi angka berapa yang kalau dikalikan hasilnya adalah 16 dan angka berapa kalau dijumlahkan hasilnya adalah minus 8. Minus 8. Hasilnya minus 8. Kita pilih angka berapa? Kita ambil di sini. Nah, karena kalau 1 kali 16 memang 16, tapi kalau 1 ditambah 16 17 atau 16 dikurang 1 15, nggak masuk kan 8. 2 kali 8 benar 16, tapi kalau 2 tambah 8 10. Di sini minus 8. 8 dikurang 2 6. Di sini minus 8, nggak masuk. Berarti 4. 4 kali 4 16. Tapi kalau 4 ditambah 4 8 ya, masuk ya. Berarti kita pilih 4. 4. Setelah itu, lihat di sini kalau 4 ditambah 4 adalah 8. Kan 8, tapi mintanya minus 8. Maka dia biar minus gimana? Biar minus. Ya, biar minus. Misalkan saya kasih min dulu di sini. Saya kasih min tuh ya. Nah, sekarang min kali positif hasil adalah min. Tapi di sini mintanya apa? Mintanya positif. Tapi kalau min dikali positif hasilnya adalah negatif. Sedangkan sini mintanya positif. Sehingga salah ya. Nah, sekarang ini min 4 ditambah 4 adalah 0. Sedangkan di sini adalah min 8. Salah, maka
selain itu dikasih min, maka ini juga harus dikasih min biar benar. Kalau min 4 tambah min 4 jadi berapa? Min 8. Min 4 kali min 4 berapa? Jadi 6. Jadi 16 kan? Nah, sehingga di sini 4-nya adalah min, 4-nya adalah min, yang 4 kedua juga adalah min. Gitu ya. Maka sehingga untuk yang ini ya, untuk yang ini X1-nya ini X min 4 sama dengan 0 atau X min 4 sama dengan 0. Nah, angka berapa saya bisa pindahkan berarti ya? X sama dengan 0 ditambah 4 ya. Ini X sama dengan 0 ditambah 4. Maka X1-nya adalah 4, X2-nya juga adalah 4. X1-nya 4, X2-nya juga 4 ya, nah ya. Nah, baru kita susun. Saya hapus. Jangan lupa ditulis ke dalam persamaan kuadrat Y-nya ya. X1-nya 4, X2-nya 4. Setelah kita faktorkan ini dengan rumus yang tadi ya. Sudah. Ini X min X1, X min X2. Oh maaf, tadi syaratnya apa? Akar-akarnya 3 lebihnya ya. 3 lebihnya. Maka ini harus ditambahkan 3 dulu ya. Harus ditambahkan 3 dulu. Karena 3 lebihnya. X1 sama dengan berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Itu ya. Terus X2 sama dengan 4 juga ya. Ditambah 3 kan 3 lebihnya sama dengan 7. Karena 3 lebihnya. Kalau 3 lebihnya maka sama dengan 7. Nah, sehingga X1-nya berubah. Tapi diganti jadi Y ya. Ya sudah, berubah saja menjadi Y min Y1, Y min Y2. Diubah aja ya. Maka di sini Y1-nya berapa? 7 ya. Y2-nya berapa? 7. Sama dengan 0. Ini sama dengan 0, sama dengan 0. Ini bongkar, berarti ini kali ini ya. Berarti Y dikali Y. Jadi berapa? Y pangkat 1 tambah 1. Jadi Y pangkat 2. Ini Y dikali min 7. Y dikali min 7. Nah, angka 1 kali min 7 adalah min 7. Ini Y ya. Y. Yang ini sekarang yang kedua. Min 7 kali Y. Min 7 kali 1. Jadi min 7. Ada Y-nya ya. Y. Min 7 kali min 7. Min 7 dikali min 7. Berarti min kali min positif. 7 kali 7 49. Sehingga persamaan akar yang baru ini ya. Y kuadrat min 7Y min 7Y plus 49 sama dengan 0. Nah, ini sama-sama min ya. Kalau sama-sama min berarti ditambah ya. 7 tambah 7, 14 ya. Karena sama-sama min maka dia tetap min. Jadi 14Y plus 49 sama dengan 0. Gitu ya, nah ya. Demikianlah video pembelajaran berikut. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.